perihal eksepsi dalam perkara pidana nomor 50 2016 PN PDL Pengadilan Negeri Probolinggo atas nama terdakwa nama lengkap yang tulis almarhum bin Asmi. Tempat tanggal lahir Probolinggo, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Kolpo, RT 13 RW 5 Desa Bucol, Kecamatan Babendaran, Kabupaten Probolinggo. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pidana nomor 50 P 2016 PN PDL di Probolinggo. Dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kembali dua. Acara persidangan pada hari ini adalah acara pembacaan eksepsi. Untuk itu kami penasihat hukum terdakwa dalam perkara pidana ini, sebelum menguraikan materi eksepsi, perkenankanlah menyampaikan ucapan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim guna menyusun eksepsi terhadap surat dakwaan dalam perkara aku, dengan harapan hal ihwal yang terurai dalam eksepsi ini dapat dijadikan masukan sekaligus pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim sebagai salah satu dasar hukum dalam memberikan putusan seluas dalam perkara pidana aku, berdasarkan keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang terhormat Majelis Hakim, yang terhormat Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, yang terhormat rekan-rekan pers dan mahasiswa yang senantiasa mengikuti persidangan ini. Sebelum kami masuk pada eksepsi, terlebih dahulu perlu kami sampaikan untuk disepakati bersama bahwa negara Indonesia adalah negara yang memposisikan dirinya sebagai negara hukum atau restat, bukan negara berdasarkan kekuasaan atau mistat. Prinsip ini berlangsung sejak tahun 1945, di mana pertama kali Undang-Undang Dasar 1945 disusun dan diberlakukan. Bahwa ada unsur-unsur penting di dalam pemahaman negara hukum, yaitu A. Hak asasi manusia, B. Pembagian kekuasaan, C. Pemerintah berdasarkan undang-undang, D. Peradilan administrasi. Uraian konsep negara hukum ini terdapat dua substansi dasar, yaitu adanya paham konstitusi dan sistem kedaulatan rakyat. Bahwa dalam paham konstitusi memiliki makna pemerintah atau penguasa, baik eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, dan advokat atau pengacara. Dalam menjalankan fungsinya harus berdasarkan hukum dasar atau konstitusi, tidak berlandaskan kekuasaan, keangkuhan, dan keegosentrisan belaka atau absolutisme. Konsekuensi logis diterimanya paham konstitusi atau pemerintah dengan undang-undang dasar Wetmakrifandestur adalah adanya pembatasan kekuasaan secara jelas dan tegas, bahwa pentingnya konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Yang dalam fokus perkara ini adalah dunia peradilan, sehingga dalam sistem konstitusi ini akan melahirkan kesamaan hak dan kewajiban warga negara serta perlindungan di dalam hukum dan pemerintah. Karena jatuhwangsa khususnya pemegang kekuasaan kepolisian dan kejaksaan dalam menerapkan aturan wajib merujuk pada aturan dasar yang berlaku, baik berupa KUHP, KUHAP, terlebih wajib dalam dan lebih patuh terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Istilah inilah yang dikenal dengan kedaulatan negara hukum, bahwa untuk menjamin terwujudnya keadilan yang terpancar dari ruh Undang-Undang Dasar 1945, maka menyelesaikan atau menghapuskan perbedaan tafsir dan perbedaan paham akan menjalankan kekuasaan secara restat atau secara hukum, bukan berdasarkan kekuasaan mistat. Maka dibentuklah pelaku kekuasaan kehakiman baru yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi, yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum dan sebagai penafsir undang-undang yang darinya wajib ditaati, sehingga dari produk penafsirannya tersebut sudah tentu menjadi aturan yang wajib ditaati oleh kita bersama, khususnya dalam perkara ini adalah penyidik dan jaksa penuntut umum. Hal ini mengingat Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator, bahwa terdakwa Jamburi kami nilai sudah mengalami perlakuan istimewa dalam kurun privilege dari aparat penegak hukum, mulai dari proses penyidikan hingga penuntutan, di mana dalam upaya penyelidikan dan penyidikan hingga penuntutan jika disandarkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945
yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 21 garing PTUU strip 12 garing 2014 telah terjadi pemerkosaan hak asasi manusia terhadap terdakwa Jaki. Hal ini dapat dilihat oleh kita bersama bahwa sejak awal dugaan kejadian tindak pidana yang disangkakan pada terdakwa pada tanggal 10 Desember 2014 hingga 30 Maret 2016 atau kurun waktu hampir 2 tahun, tidak ada proses pemanggilan terhadap terdakwa ataupun 7 orang saksi-saksi lain yang ikut terdakwa, padahal saksi-saksi tersebut adalah subjek hukum yang tahu persis kejadian materinya. Sementara yang diperiksa hanyalah saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor saja, sehingga terjadi ketidakseimbangan, imbalance terhadap BAP yang dibuat oleh penyidik. Bahwa lebih lanjut pada saat terdakwa mengajukan permohonan pra-peradilan sebagai wujud upaya hukum sebagai hak terdakwa yang diberikan oleh undang-undang, perlakuan istimewa kembali terjadi pada terdakwa, yaitu berupa pemberkasan perkara berupa pernyataan P21 dari JPU hingga tahap 2 dan dilimpahkan perkara untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Probolinggo dilakukan dengan akselerasi yang sangat tinggi atau very high speed yang tidak lumrah dan tidak terjadi kepada terdakwa lainnya. Dan hal ini dilakukan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang dipraktekkan oleh penyidik dan saudara jaksa penuntut umum. Ini memberikan kesan yang kuat agar terdakwa tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum apapun dalam memperjuangkan hak-haknya di mata hukum, dan seolah memberikan kesan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dan penyidik lebih tinggi daripada hukum itu sendiri. Bahwa apabila kita sepakati bersama, jika kita dalam menjalankan fungsi kita sebagai aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi aturan perundang-undangan yang muara tertingginya adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, maka sudah selayaknya pertama yang harus dibenahi adalah semangat atau passion yang dimunculkan dalam menjalankan hukum ini adalah amanah konstitusi, bukan kekuasaan, sehingga tidak mencederai hak asasi manusia, injury human right, yang dilindungi oleh konstitusi tersebut, khususnya dalam perampasan kemerdekaan orang lain. Hal ini akan lebih menusuk jika dikaitkan dengan keimanan rohani masing-masing, karena setiap perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang oleh Tuhan Yang Maha Esa tidak akan dihitung dengan hitungan hari sebagaimana terurai dalam hitungan pasal 24, pasal 25, pasal 26, pasal 27, dan pasal 28 KUHP, melainkan akan dihitung dengan hitungan detik, di mana setiap detik perampasan kemerdekaan tersebut akan dihitung atau dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini perlu kami singgung mengingat teori hukum sudah sama-sama kita pahami oleh kita bersama. Namun teori yang semakin didalami pemahamannya tanpa diiringi dengan landasan keimanan terhadap nilai-nilai keimanan kita masing-masing justru akan membuka celah setan untuk menggeser hati kita bersama untuk melakukan kezaliman-kezaliman yang tidak dibenarkan oleh konstitusi. Oleh karenanya haruslah saling mengingatkan dan menyuarakan bahwa dalam perkara ini bukanlah mencari kekalahan ataupun kemenangan, namun yang harus menjadi tujuan kita bersama adalah terwujudnya suatu keadilan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah ditafsirkan dan sudah menjadi produk hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kajian surat dakwaan. Sebelum kami mengungkapkan eksepsi terhadap surat dakwaan penuntut umum, terlebih dahulu akan disampaikan gambaran umum peran dari surat dakwaan dalam pemeriksaan persidangan. Sebagaimana kita ketahui, mudah-mudahan yang mulia majelis hakim dan yang terhormat saudara jaksa penuntut umum juga sependapat bahwa surat dakwaan mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu proses penuntutan perkara pidana di muka sidang. Artinya ruang lingkup pemeriksaan dalam persidangan dibatasi oleh fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan. Dengan demikian yang menjadi dasar pemeriksaan oleh pengadilan ialah surat dakwaan, sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, menyebutkan tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana
kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas diri. Dari ketentuan tersebut diketahui bahwa surat dakwaan mempunyai dua segi, yaitu satu, segi positif, bahwa keseluruhan isi dari surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya. Dua, segi negatif, bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam persidangan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan. Mengetahui dan memahami begitu pentingnya peran surat dakwaan dalam pemeriksaan persidangan, KUHP pun memberikan ketentuan tegas dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan huruf B KUHP, di mana disebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh penuntut umum dalam membuat surat dakwaan, yaitu penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi A. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka yang disebut sebagai syarat formil. B. Uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, yang disebut sebagai syarat material. Dari ketentuan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa surat dakwaan harus memenuhi dua syarat, yakni syarat formil dan syarat material. Yang dimaksud dengan syarat formal adalah A. Surat dakwaan tersebut harus diberi tanggal dan ditandatangani. B. Terdapat identitas terdakwa, yakni nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat material adalah uraian cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. B. Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Mengingat undang-undang tidak memberikan penjelasan, perlu kiranya dijelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian cermat, jelas, dan lengkap. Yang dimaksud dengan cermat adalah ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dapat dibuktikan antara lain misalnya A. Ada pengaduan dalam hal delik aduan. B. Apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat. C. Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan melakukan tindak pidana tersebut. D. Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa. E. Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nibis in idem. F. Apakah locus delicti atau tempat dan tempus delicti atau kejadiannya sudah benar dalam surat dakwaan. Yang dimaksud dengan jelas adalah jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material atau fakta yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya merujuk pada dakwaan pertama sedangkan unsur-unsurnya berbeda. Yang dimaksud dengan lengkap adalah uraian surat dakwaan harus mencukupi semua unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang. Dengan demikian, suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dirumuskan secara jelas dan tegas dalam surat dakwaan, dan semua unsur yang didakwakan itu disusun menurut perumusan undang-undang. Keberatan penasihat hukum terdakwa atas dakwaan yang terhormat saudara jaksa penuntut umum adalah sebagai berikut: bahwa terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan subsidiaritas, yaitu dakwaan primer, didakwa dengan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Dakwaan subsidiar didakwa dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian sertifikat. Bahwa mengingat jenis keberatan eksepsi secara hukum terbagi menjadi dua, yaitu eksepsi yang diatur dalam KUHP, yang dalam hal ini tidak masuk pada materi pokok perkara, yaitu sebagaimana pasal 156 KUHP. A. Pengadilan tidak berwenang. B. Dakwaan tidak dapat diterima. Atau C. Dakwaan harus dibatalkan. Ada pula eksepsi yang terkadang masuk pada pokok perkara yang tidak diatur dalam KUHP,
namun diatur dalam KUHP dan literatur peraturan lainnya, yang diantaranya dalam pasal 76 KUHP, pasal 77 KUHP, dan pasal 78 KUHP, serta eksepsi dakwaan yang disandarkan pada penyidikan yang tidak sah, misalnya penyidikan yang melanggar atau bertentangan dengan pasal 56 KUHP, bahwa mengingat surat dakwaan yang telah disusun oleh saudara jaksa penuntut umum yang sudah menjadi fakta mutawir dilakukan dengan cepat sehingga tidak tersusun sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 143 ayat 2 huruf B, maka kami tim penasihat hukum mengajukan keberatan eksepsi sebagai berikut. Eksepsi pertama, eksepsi dakwaan penuntut umum disandarkan pada penyidikan yang tidak sah, bahwa eksepsi dakwaan penuntut umum disandarkan pada penyidikan yang tidak sah sudah dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP. Juga dapat diperoleh dari beberapa literatur, diantaranya putusan Mahkamah Agung Nomor 15/1991 tanggal 16 September 1993 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 363/1998 tanggal 29 Mei 1998 tentang batalnya surat dakwaan karena disandarkan pada penyidikan yang tidak sah. Kemudian dewasa ini semakin dipopulerkan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP edisi kedua halaman 151 yang selengkapnya sebagai berikut. Bahwa penyidikan tidak sah karena penyidik ingkar terhadap amanah konstitusi yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/12/2014 dan diamini oleh saudara jaksa penuntut umum, bahwa sebelumnya sudah kita sepakati bersama bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh karenanya konstitusi menjadi tolak ukur utama dalam terwujudnya cita-cita bangsa dan negara yang mensyaratkan prinsip due process of law yang tersirat dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat terwujud dengan taatnya semua subjek hukum terhadap konstitusi tanpa terkecuali, terutama bagi lembaga-lembaga penegak hukum. Dan sudah seharusnya lembaga-lembaga hukum mengedepankan konstitusi di atas aturan hukum lain dalam bernegara. Sebab konstitusi adalah hukum tertinggi dalam suatu jaminan kedaulatan. 3. Bahwa konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 memposisikan hak asasi manusia masuk pada urutan terpenting yang harus dilindungi oleh negara, yang mewajibkan orang lain termasuk di dalamnya negara sendiri untuk melindungi dan menghormati, bahkan secara konstitusional. Hal ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dari konstitusi tersebut muncul adagium-adagium yang selalu melengkapi dunia peradilan, diantaranya adalah lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang tidak bersalah. Adagium tersebut tersimpan makna yang sangat dalam, yang dalam proses peradilan harus benar-benar dijunjung tinggi hak-hak seseorang yang sudah dijamin oleh konstitusi, diantaranya adalah pemanggilan calon tersangka sebelum ditetapkan sebagai tersangka menjadi syarat mutlak terpenuhinya penegakan hukum yang tidak melanggar konstitusi. Dalam hal ini hak asasi manusia. Jika tidak demikian, maka negara melalui pengadilan pidana telah melanggar HAM. Padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus melindungi HAM. Dalam kurung pendapat Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 garing PUU 12/2014 halaman 97. 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka upaya penegakan hukum terlarang bertentangan dengan konstitusi tersebut. Bahwa kemudian dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, salah satu fungsi Mahkamah Konstitusi adalah penafsir Undang-Undang Dasar 1945, sehingga yang lebih berhak dan otoritatif dalam hal menafsirkan dan menilai tentang Undang-Undang Dasar 1945 adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Sehingga apabila MK sudah memberikan suatu pendapat tentang Undang-Undang Dasar 1945 dalam penafsirannya, maka seyogyanya sudah tidak ada lagi memperdebatkannya. Lebih lanjut kami kutip dalam pendapat Mahkamah Konstitusi selaku negatif legislator berpendapat bahwa
KUHP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka atau terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Namun demikian masih terdapat beberapa frase yang memerlukan penjelasan agar terpenuhinya asas lex serta asas lex stricta sebagaimana sebagai asas umum dalam pidana agar melindungi seseorang tidak dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyelidik maupun penyidik, khususnya frase bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup dan seterusnya. Hal ini kami kutip dalam putusan MK nomor 21/PUU 12/2014 halaman 97 sampai 98. 5. Bahwa lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12/2014 dalam putusannya menyebutkan, menurut Mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta memenuhi asas lex serta dan asas lex stricta dalam hukum pidana, maka frase bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Dalam kurung putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU 12/2014 halaman 98. 6. Bahwa lebih lanjut dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12/2014 halaman 98 sampai 99 menyebutkan, menimbang bahwa pertimbangan mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang, agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam menentukan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menetapkan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. 7. Bahwa pendapat atau tafsir tersebut tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi, maka oleh karenanya itu penyidikan yang tidak disertai dengan pemeriksaan calon tersangka namun langsung menetapkan tersangka adalah penyidikan yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh karenanya secara tegas oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan melanggar hak asasi manusia sebagaimana pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga proses penyidikan yang demikian tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum. 8. Bahwa upaya pra-peradilan yang telah diabaikan oleh penyidik dengan trik-trik kuno, yakni mempercepat berkas perkara guna menghindari keteledoran penyidik dalam prosedur penyidikan yang telah diwajibkan oleh konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi, telah dipraktikkan oleh penyidik dengan cara mempercepat berkas perkara yang diduga kuat mendapat dukungan saudara jaksa penuntut umum, yang dalam hal ini kami nilai sangat memalukan dan menjijikkan diperlihatkan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum pada masyarakat umum, diperlihatkan pada adik-adik kami mahasiswa, diperlihatkan pada rekan-rekan kami pers dan atau jurnalis, khususnya diperlihatkan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini. 9. Bahwa penyidik dan saudara jaksa penuntut umum bisa saja berdasarkan kekuasaannya mendesain perkara ini sesuai dengan apa yang dirancangnya sendiri, diantaranya: 1. Penyidik tidak pernah memeriksa terdakwa sebagai calon tersangka, namun langsung menangkap dan menahan terdakwa. Hal inilah yang ditegaskan oleh MK sebagai perampasan hak asasi manusia dalam putusan nomor 21/PUU 12/2014. 2. Pada waktu kejadian terdakwa bersama 5 keluarga dan 2 orang temannya. Akan tetapi semuanya tidak ada yang diperiksa oleh penyidik, melainkan penyidik hanya memeriksa saksi-saksi yang condong kepada pelapor, dalam kurung saksi pecas, saksi yang memberatkan terdakwa, sehingga tidak ada keseimbangan keterangan atas BAP yang disusun oleh penyidik. Sementara saudara jaksa penuntut umum selaku peneliti tidak memberikan petunjuk dan arahan untuk melengkapi pemeriksaan terhadap seluruh
saksi yang ada pada saat kejadian. 3. Pada saat terdakwa mengajukan permohonan pra-peradilan, ternyata berkas perkara disetting dengan sistem kebut oleh penyidik dan diamini oleh saudara jaksa penuntut umum hingga sampai persidangan ini. Fakta-fakta tersebut adalah wilayah-wilayah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki penuh oleh penyidik dan saudara jaksa penuntut umum yang tidak bisa disentuh oleh terdakwa. Namun yang perlu diperhatikan adalah hak konstitusi terdakwa yang melekat berupa aturan hukum yang diberikan kepadanya, yaitu hak untuk diperiksa sebagai calon tersangka yang merupakan kewajiban bagi seluruh lembaga penegak hukum, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12/2014 tidak akan hapus dengan hal apapun. Dan hak tersebut tetap melekat pada terdakwa hingga saat perkara pokok disidangkan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, tumpuan kami berikutnya yang kami harapkan bisa menegakkan konstitusi dan kami yakini pasti akan menegakkan konstitusi berupa hak-hak terdakwa yang sudah dilanggar oleh penyidik sebelumnya dan diamini oleh saudara jaksa penuntut umum adalah Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Pokok Perkara Awal, agar kiranya mengembalikan berkas perkara karena dakwaan saudara jaksa penuntut umum disandarkan pada penyidikan yang cacat prosedur, melanggar hak asasi terdakwa, bertentangan dengan konstitusi sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12/2014. Bahwa mengingat BAP yang sudah kita periksa bersama, telah nyata dan jelas surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum disandarkan pada penyidikan yang tidak sah karena dalam penyidikan tersebut langsung menetapkan terdakwa sebagai tersangka tanpa terlebih dahulu diperiksa sebagai calon tersangka, sehingga hal ini bertentangan dengan pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Dan hal ini kami nilai lebih urgen daripada putusan yang membatalkan surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum karena kesalahan penyidik yang melanggar pasal 56 KUHP sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 1565K/P/1991 tanggal 16 September 1993 dan putusan Mahkamah Agung nomor 367K/P/1998 tanggal 29 Mei 1998, sehingga surat dakwaan yang disandarkan pada penyidikan yang tidak sah sudah seharusnya dinyatakan batal demi hukum. 11. Bahwa permohonan terdakwa berupa pembatalan terhadap surat dakwaan saudara jaksa penuntut umum karena disandarkan pada penyidikan yang tidak sah ini adalah permohonan yang disandarkan pada aturan hukum konstitusi, di mana permohonan tersebut adalah permohonan yang pertama kali dialami oleh terdakwa dan para kuasa hukumnya, sehingga pengabulan atas permohonan ini akan menjadi putusan yang pertama kali dalam sejarah hukum bahwa dalam supremasi hukum tidak hanya disandarkan atau dipertimbangkan pada KUHP semata, melainkan aturan di atasnya yaitu konstitusi. Keberatan kami yang kedua, bahwa surat dakwaan batal demi hukum karena tindakan penyidik dan penuntut umum dalam surat dakwaan tidak berdasarkan hukum acara pidana dan patut diduga dilakukan dengan sewenang-wenang serta menyalahi prosedur persidangan. 1. Bahwa prediksi akan adanya kesewenang-wenangan dari proses penyidikan yang diuraikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya MK nomor 21/PUU 12/2014 halaman 98 berbunyi, menimbang bahwa pertimbangan mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum 2 alat bukti tersebut di atas adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik dalam menentukan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang. Terlebih lagi, di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik dalam menetapkan seorang menjadi tersangka. 2. Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut terbukti terjadi pada persidangan sekarang ini, di antaranya 1. Sebagaimana kita lihat bersama dalam berkas perkara, sejak dibuatnya laporan polisi nomor LT-338
12/2014 Jatim Res Probolinggo TA tanggal 10 Desember 2014. Dalam surat tersebut telah dibuat di ujung kiri atas pencantuman irah-irah pro justisia. Ini artinya penyidik sejak menerima laporan tersebut tidak pernah melakukan penyelidikan, namun langsung masuk ke tahap penyidikan. Sebab irah-irah pro justisia hanya dicantumkan dalam hanya dicantumkan dan dilabelkan dalam tahap penyidikan. Padahal surat perintah penyidikan nomor SP Sidik garing 295A garing 12/2014 Reskrim tanggal 15 Desember 2014. Bagaimana dapat penyertaan irah-irah pro justisia pada laporan polisi tanggal 10 Desember 2014, sedangkan surat perintah penyidikan baru terbit tanggal 15 Desember 2014. Dari sini terlihat bahwa penyidik tidak sah dan bertentangan dengan KUHP Junto Perkap nomor 14 tahun 2012. Selain itu, dalam berkas perkara aku tidak kami temukan lampiran surat perintah penyelidikan yang diterbitkan oleh penyidik Polres Probolinggo Kota. Ini artinya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan tanpa didahului oleh prosedur penyelidikan. Ini sangat-sangat bertentangan dengan KUHP yang mengharuskan adanya penyelidikan sebelum dilakukan penyidikan. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP sebagaimana termuat dalam norma pasal 1 angka 5 pasal 1 angka 2 KUHP. Maka untuk mencapai proses penentuan tersangka harus terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dalam kurung penyelidikan. Untuk itu diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalani sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi atau penyelidikan. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah terjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang wajib ditempuh oleh penyidik untuk mencapai proses penentuan Jamburi bin almarhum Asmin sebagai tersangka bin kausa terdakwa. Adanya prosedur tersebut dimaksud agar tindakan penyelidik atau penyidik tidak sewenang-wenang mengingat Jamburi bin almarhum Asmin mempunyai hak asasi yang harus dilindungi. Dasar hukum bagi penyelidik atau penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan atas diri Jamburi bin almarhum Asmin dalam perkara aku adalah KUHP, yang mana ketentuan pasal 1 angka 5 KUHP mengatur bahwa penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Dan kami kembali tegaskan bahwa dalam berkas perkara aku tidak kami temukan lampiran surat perintah penyelidikan yang diterbitkan oleh penyidik Polres Probolinggo Kota. 3. Adanya penerbitan surat perintah penangkapan secara tiba-tiba kepada terdakwa Jamburi. 4. Spontan adanya penetapan DPO terhadap orang yang nyata tidak kemana-mana, dalam kurung ada di rumahnya, terhadap orang yang tidak mengetahui kalau dirinya diduga terlibat dalam persoalan pidana, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka. 5. Dengan kewenangan penuntut yang sangat luas, Saudara Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa Jamburi bin almarhum Asmin dengan dakwaan primer pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Dengan poin pokok dalam dakwaannya adalah berbunyi, pada saat sertifikat tersebut akan diserahkan oleh saksi Yoga selaku petugas pembukoin, dengan tiba-tiba sertifikat milik saksi korban Sofian tersebut langsung diambil oleh Saudara Saiful Anwar DPO dan diserahkan kepada terdakwa Jamburi yang kemudian dibawa lari keluar Bank Bukopin Kota Probolinggo. 3. Bahwa perlu kita sepakati dahulu, pertemuan kita dalam persidangan ini adalah dalam rangka mencari dan menegakkan keadilan dan tidak boleh terlepas dari nilai konstitusi berupa hak asasi manusia yang lebih jelasnya sudah terurai jelas dalam pendapat Mahkamah Konstitusi. Sehingga yang perlu diperhatikan dalam peradilan yang terhormat ini terhadap dakwaan primer Saudara Jaksa Penuntut Umum berupa pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP adalah 1. Bahwa dengan pembuatan surat dakwaan primer tersebut Saudara Jaksa Penuntut Umum telah memasukkan 2 nasib seseorang, yaitu terdakwa Jamburi dan terdakwa Saiful Anwar
DPO, di mana keduanya dilindungi hak-haknya baik oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP ataupun oleh konstitusi sebagaimana pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945, sehingga wajib hukumnya aparat negara, khususnya lembaga peradilan inkausa saudara jaksa penuntut umum selaku peneliti berkas dari penyidik kepolisian dan juga selaku penuntut umum dalam persidangan aku memperhatikan berkas secara seksama sehingga sudah terpenuhi semua unsur formil dan unsur material yang tidak melanggar KUHP dan tidak melanggar hak asasi manusia. Karena yang disebut dengan peradilan pidana adalah yang tertuang dalam formil hukum acara pidana sebagaimana pasal 3 KUHP. Artinya tidak boleh keluar dari hukum acara pidana dan aturan-aturan pelengkap lainnya. 2. Bahwa yang perlu diketahui dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini adalah terdakwa Saiful Anwar yang dimasukkan sebagai DPO dalam dakwaan saudara jaksa penuntut umum dengan dakwaan primer nomor rek PDM 19 garing Probo garing 04 garing 2016. Setelah kami klarifikasi dan kami konfirmasi ke kediamannya, ternyata hingga pada tanggal 8 Mei 2016 kemarin, saudara Saiful Anwar masih tetap ada di rumahnya dan tidak kemana-mana. Di dalam pasal 31 ayat 1 Perkap nomor 14 tahun 2012 disebutkan, tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya dapat dicatat di dalam daftar pencarian orang atau DPO dan dibuatkan surat pencarian orang. Sehingga mana mungkin orang yang menetap di rumahnya dan tidak pernah ada panggilan apa-apa, baik panggilan sebagai saksi pidana ataupun panggilan sebagai tersangka dengan ujuk-ujuk langsung ditetapkan sebagai DPO. Dengan bim salah bim abra-kadabra langsung dimasukkan ke dalam surat dakwaan, dalam kurung dimasukkan sebagai terdakwa, dan secara bim salah bim abra-kadabra pula secara tidak langsung nasibnya telah disidangkan dalam perkara ini tanpa dihadiri atau dipanggil oleh saudara jaksa penuntut umum. Apakah ini yang disebut sebagai penegak hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel? Hal ini perlu kami pertajam sebagai wujud kepedulian kami akan jembatan emas keadilan, bukan untuk mencaci, bukan untuk melukai, namun untuk saling mengingatkan terhadap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tujuan adanya kesadaran dan keinsafan, karena kita semua yang ada di sini tujuannya satu, yaitu menegakkan keadilan, sehingga jangan sampai kesamaan istilah jangan sampai ada kesamaan istilah yang mengatakan bahwa ada maling teriak maling, yang dalam hal ini tidak kita inginkan ada plesetan yang lain yang menyerupai atau mirip dengan slogan itu yang teriakannya berbunyi, perampok keadilan justru berteriak tegakkan keadilan, bahkan memakai baju keadilan. Oleh karenanya hal itu perlu kita hindari bersama, sehingga dengan adanya dakwaan primer tersebut saudara jaksa penuntut umum diduga telah melanggar hukum acara dan hak asasi manusia, diantaranya A. Tindak pidana umum dalam hal ini pencurian pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP tidak mengenal peradilan in absentia. Karenanya sebisa mungkin persidangan ini wajib dihadiri oleh seluruh terdakwa. Oleh karenanya dalam pasal 152 ayat 2 KUHP, saudara penuntut umum mempunyai kewajiban untuk memanggil terdakwa Saiful Anwar yang sudah nyata sampai saat ini ada di rumahnya namun tidak mendapat panggilan apapun. Oleh karenanya dalam dakwaan primer ini, yaitu pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, yang sudah tentu terdakwa lebih dari satu orang, saudara jaksa penuntut umum dalam seluruh sidang ini telah nyata 2 kali tidak melakukan pemanggilan terhadap saudara Saiful Anwar, yang nyata-nyata tidak pernah melarikan diri, karena kemungkinan besar sampai saat ini atau sampai detik ini saudara Saiful Anwar masih belum mengetahui kalau dirinya juga dijadikan terdakwa dalam persidangan ini. Sehingga apa yang telah dijalankan oleh saudara jaksa penuntut umum dalam persidangan ini telah melanggar pasal 152 ayat 2 KUHP. B. Bahwa penetapan DPO oleh penyidik Polresta Probolinggo dalam mekanisme penyidikan adalah mengacu pada pasal 112 ayat 1 KUHP dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Perkap nomor 14 tahun 2012, pasal 27 ayat 1 sampai ayat 6. Junto pasal 31 ayat 1. Tersangka yang berbunyi tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan
dalam rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam daftar pencarian orang atau DPO dan dibuat surat pencarian orang, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa a. Sebelum seseorang ditetapkan DPO, wajib dipanggil lebih dari 3 kali oleh penyidik. B. Apabila setelah lebih dari 3 kali tidak hadir dan tidak diketahui keberadaannya, barulah dapat ditetapkan sebagai DPO. C. Namun apabila orangnya ada, akan tetapi tidak memenuhi panggilan, tidak bisa ditetapkan DPO oleh penyidik, melainkan harus dipanggil dan atau dibawa untuk diperiksa guna kepentingan penyidikan sebagaimana pasal 27 ayat 6 Perkap nomor 14 tahun 2012. Sementara sebagaimana kita ketahui bersama, dalam BAP yang dibuat oleh penyidik hanya terdapat 5 surat panggilan untuk saksi-saksi dan tidak ada satupun yang memanggil terdakwa Saiful Anwar. Hal ini juga diakui oleh penyidik dalam jawabannya dalam sidang pra peradilan nomor 02/Pitra/2016 PN PBL yang secara jelas tidak melakukan panggilan kepada para tersangka atau terdakwa, sehingga hal ini tentu merugikan terdakwa Jamburi dan sudah pasti menabrak hukum acara pidana. Bahwa berdasarkan daftar pencarian orang nomor DPO-10-4/2016 Reskrim tertanggal 17 April 2016 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polresta Probolinggo, Saudara Saiful Anwar telah ditetapkan sebagai DPO tanpa ada panggilan satupun kepadanya, baik sebagai saksi ataupun sebagai tersangka. Hal ini tentu sangat merugikan terdakwa dan penyidikan semacam ini telah nyata melanggar hukum acara pidana dan melanggar Perkap nomor 14 tahun 2012 pasal 27 ayat 1 sampai 6 junto pasal 31 ayat 1 yang diakui oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 pasal 8 adalah bagian dari hierarki undang-undang yang wajib ditaati oleh penyidik dalam melakukan mekanisme penyidikan. Oleh karenanya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang telah nyata memporak-porandakan hukum acara dan sudah mempermainkan hak asasi manusia sudah selayaknya dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Bahwa penetapan DPO pada Saiful Anwar pada tanggal 17 April 2016 atau 17 hari setelah terdakwa Jamburi ditahan, yang pada saat itu berkasnya diteliti oleh saudara jaksa penuntut umum yang sudah semestinya turut bertanggung jawab untuk memberikan petunjuk kepada penyidik akan kelalaiannya untuk melakukan panggilan terlebih dahulu kepada tersangka yang lain. Namun fakta yang sebenarnya berbeda. Ternyata saudara jaksa penuntut umum diduga telah sengaja membiarkannya. Bahkan lebih parah lagi, saudara jaksa penuntut umum telah merubah pasal penyidikan yang dari surat penangkapan, surat penahanan, dan surat perpanjangan penahanan semuanya menggunakan sangkaan pasal 362 KUHP. Kemudian pada penetapan DPO berbunyi 362 KUHP, sub 55 KUHP dan 56 KUHP. Kemudian dalam dakwaan langsung berubah 363 ayat 1 ke 4 KUHP, sehingga tindakan tersebut tidak sah karena saudara jaksa penuntut umum pada aturannya harus berpedoman pada hasil penyidikan sebagaimana pasal 140 KUHP. 3. Bahwa dengan adanya dakwaan primer tersebut, saudara jaksa penuntut umum kami nilai telah sangat merugikan terdakwa Jamburi karena saudara jaksa penuntut umum tidak berupaya menghadirkan terdakwa 2 yaitu Saiful Anwar dalam persidangan ini. 4. Bahwa dari uraian tersebut di atas sudah selayaknya surat dakwaan yang disusun oleh saudara jaksa penuntut umum dinyatakan batal demi hukum karena tindakan penyidikan dan penuntutan dalam surat dakwaan tidak berdasarkan hukum acara pidana dan patut diduga dilakukan dengan sewenang-wenang serta menyalahi prosedur persidangan. Keberatan kami yang ketiga, jaksa penuntut umum JPU dalam dakwaannya tidak cermat dalam menyebutkan waktu tindak pidana yang dilakukan. Oleh karenanya dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum karena bertentangan dengan pasal 143 ayat 2 huruf B. 1. Bahwa jaksa penuntut umum dalam kurung JPU dalam surat dakwaan nomor PDM 19 Probo garing 04 2016
tanggal 28 April 2016 telah mendakwa terdakwa Jamburi bin almarhum Asmi melakukan perbuatan pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP. Subsidiar pasal 362 KUHP dengan lokus direkti kantor PT Bank Bukopin cabang Probolinggo di Jalan Panglima Sudirman nomor 58 Probolinggo dan tempus direkti 04 Desember 2015 jam 15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 jaksa penuntut umum atau JPU membacakan surat dakwaan tersebut tanggal 28 April 2016 di muka persidangan perkara pidana nomor 50 B 2016 PNPBL, dan hingga sidang ditutup oleh majelis hakim, jaksa penuntut umum tetap pada dakwaannya. 3. Bahwa apa yang tertuang dalam dakwaan harus memenuhi syarat formil dan syarat material, sehingga isinya sahih, sempurna, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagaimana pasal 143 KUHP, yaitu surat Kejaksaan Agung RI nomor B607-E-11-1993. Namun KUHP tetap memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum JPU yang juga sebagai manusia biasa apabila ada yang salah dalam dakwaannya untuk melakukan perubahan sebanyak 1 kali dengan waktu yang diatur secara limitatif sebagaimana tertuang dalam pasal 144 KUHP yang disebutkan dalam ayat 1. Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. 2. Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya 1 kali, selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. 4. Bahwa berdasarkan uraian pasal 144 KUHP di atas, maka dapat kami jelaskan hal-hal sebagai berikut. Bahwa jaksa penuntut umum JPU tidak pernah merubah dakwaannya, melainkan secara tegas tetap pada dakwaannya sebagaimana dibacakan secara lantang di muka persidangan pada hari Rabu tanggal 4 Mei. 2. Bahwa mematuhi hukum acara pidana adalah hal yang mutlak yang wajib dilakukan oleh saudara jaksa penuntut umum sebagai salah satu unsur penegak hukum. Oleh karenanya KUHP telah memberikan peluang atau toleransi atau kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk merubah dakwaan jika terdapat kesalahan atau termasuk salah ketik, error sebagaimana diatur secara limitatif dalam pasal 144 KUHP. Bahwa jika jaksa penuntut umum berargumentasi bahwa penulisan waktu kejadian hanyalah salah ketik, error, maka itu ada alasan yang tidak dibenarkan karena akan mengorbankan hak-hak terdakwa dan tentu saja bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berikut kami jelaskan bahwa bahwa dalam perbuatan dakwaan jaksa penuntut umum harus teliti cermat karena hal ini berkaitan dengan nasib seseorang yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sehingga menghasilkan dakwaan yang sahih dan sempurna, bukan dakwaan yang asal jadi apalagi dilakukan dengan sistem kebut dengan tujuan-tujuan tertentu yang sangat melukai dunia peradilan. Sehingga dalam hal ini kami nilai bukan terjadi clear error, melainkan patut diduga saudara jaksa penuntut umum tidak serius atau tidak mendalami terhadap perkara aku yang di dalamnya ada pemerdekaan terdakwa yang sudah dinahan. B. Bahwa KUHP mentolerir adanya kehilapan jaksa penuntut umum dalam membuat dakwaan, sehingga oleh KUHP jaksa penuntut umum diberi kesempatan atau toleransi untuk dapat melakukan perubahan terhadap dakwaan terhadap terdakwa. Namun yang perlu diingat, perubahan dakwaan ini diatur waktunya secara limitatif oleh KUHP sebagaimana diatur dalam pasal 144 KUHP. Hikmah dari pasal 144 KUHP ini adalah pertama, menuntut jaksa penuntut umum untuk bekerja profesional. Kedua, memberikan batasan waktu kepada jaksa penuntut umum untuk tidak semena-mena melakukan perbuatan dakwaan tanpa ada batasan sesi dan waktunya. Ketiga, memberikan kesan bahwa dakwaan itu adalah sesuatu yang harus sahih, sempurna, dan tanpa cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara utuh. Yang terakhir adalah harus memperhatikan secara seksama dalam pekerjaannya karena pekerjaannya dalam menyusun dakwaan berkaitan dengan nasib seseorang. C. Bahwa adanya pasal 144 KUHP adalah untuk ditaati bukan dilanggar dengan argumentasi apapun atau salah ketik dan lain-lain. Karena KUHP lebih tinggi kedudukannya dari argumentasi atau pendapat siapapun. Ditegakkannya KUHP adalah simbol ditegakkannya tujuan hukum, yakni keadilan.
dan bermanfaatkan. Oleh karenanya penyimpangan terhadap kuhab adalah wujud sikap yang kontraproduktif terhadap tujuan hukum itu sendiri. D. Bahwa jika jaksa penuntut umum tetap berpendapat bahwa salah ketik adalah suatu hal yang wajar dan lazim, serta meminta kepada majelis hakim pemeriksa perkara aku untuk tetap menerima dakwaannya, maka kami himbau jaksa penuntut umum untuk kembali membaca hukum acara yang utuh. Jangan jaksa penuntut umum tentu dapat meminta majelis hakim pemeriksa perkara aku untuk tetap menerima dakwaannya. Akan tetapi sebelum permintaan itu disampaikan kepada yang mulia majelis hakim pemeriksa aku, maka haruslah terlebih dahulu ada undang-undang yang merubah pasal 414 KUHP atau ada putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai judicial review terhadap pasal 144 KUHP tersebut. 5. Bahwa telah sangat jelas tertulis dalam surat